Ya. Masalah kalau misalkan kita kan sebenarnya gabung sama veteran kok anak-anak kan banyak kalau misalnya pada itu anak-anak pas khutbah juga serta sholatnya gimana? Sama aja, kalau kita katakan sholat jamaah itu serius, maka Jumat lebih serius. Posisi anak-anak di rumah, anak-anak yang belum main kan, di rumah. Kalau anak kecil itu tempatnya di rumah, jangan ganggu orang di masjid, jangan ganggu khutbah Jumat yang sangat serius, yang mengatakan kepada sahabatnya, amsik saja faqad lagha. Amal lagha pada Jum'atalah, barang siapa yang lagha maka dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Bagaimana kalau anaknya apa yang terjadi? Lagha betul lagha. Sehingga peranan istri harus difungsikan. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mewajibkan bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan. Apa hikmahnya? Hikmahnya ada yang bisa dititipi anak. Itu hikmahnya. Hikmahnya ada orang-orang yang bisa dititipi anak-anak yang belum mumayyiz. Yang dibawa ke Jumat adalah orang-orang atau anak-anak yang mumayyiz yang bisa duduk diam, bisa disiplin, boleh dibawa. Tapi kalau enggak, jangan. Kamu berbuat dosa yang sangat besar karena mengganggu Jumatnya kaum muslimin. Bukan hanya kamu yang di kamunya terganggu, fakadlah ditambah lagi orang-orang lain itu terganggu. Sehingga jangan sampai terjadi apa yang pernah terjadi di tempat saya dulu. Nangis sekeras-kerasnya, nangis sekeras-kerasnya terus gak berhenti. Akhirnya kok tidak berhenti. Khutbahnya, tidak bisa diteruskan. Berhenti. Itu orang siapa? Saya bawa keluar, titipkan nomor tangan. Sekarang bayangkan khutbah sampai berhenti gara-gara anak-anak. Karena Rasulullah sampai terucap dari mulut ini kalau dadak engkau telah mengadakan bid'ah. Sampai selesai dituntut. Itu apa betul bid'ah? Ya saya cabut kembali kalimat bid'ah. Saya maksud bid'ah itu belum pernah ada di masjid ini selama saya khutbah bertahun-tahun. Belum pernah ada yang kayak gini, belum pernah ada. Baru kamu seorang. Sehingga saya terucap ini bid'ah baru. Yang belum pernah terjadi di pondok ini, belum pernah terjadi di masjid ini. Kalau terdengar tangisan di rumah, kemudian Rasulullah meningkatkan sholatnya karena kesian, mungkin ibu-ibunya gelisah. Karena di rumah, anaknya nangis di rumah. Itu bukan jadi dalil bolehnya bawa anak ke masjid, bolehnya anak nangis di masjid ketika sholat, bukan. Sehingga usikum bittaqwallah, aku wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah agar jangan rusak apa-apa yang paling penting dalam sholat jamaah dan dalam Jumat, yaitu kekhusyuan. Jangan sampai rusak. Sehingga mendidik anak perlu, tetapi ada waktunya, ada umurnya. Umur segini disuruh sholat, umur segini dipukul, umur segini dibawa ke masjid, itu ada. Sehingga ketika sinnya demi atau kalau ukurannya tidak jelas, kita katakan saja ketika anak itu sudah bisa diam, sudah bisa duduk manis, silakan. Tapi kalau tidak, wallahu ta'ala